Duduk dulu Pak, lepas lelah. Hari sudah semakin senja, bersantailah lepas kerja. Takkan dia lari si esok hari. Parkir liar menjadi salah satu masalah yang sering terjadi di sekitar kota tua. Banyak kendaraan diparkir sembarangan di pinggir jalan tanpa mengikuti aturan. Hal ini dapat menyebabkan jalan menjadi sempit dan juga memicu kemacetan serta mengganggu pengguna jalan lainnya. Pedagang kaki lima tidak tertata. Keberadaan pedagang kaki lima di kota tua seringkali tidak tertata dengan baik. Banyak PKL berjualan di trotoar dan area umum sehingga mengganggu pejalan kaki. Meskipun mereka mencari nafkah, kurangnya penataan membuat kawasan menjadi semrawut dan mengurangi kenyamanan pengunjung. Bangunan tua yang kurang terawat. Sebagai kawasan bersejarah, masih banyak bangunan tua di kota tua yang kurang terawat. Beberapa gedung terlihat rusak dan terbengkalai. Kurangnya perawatan ini membuat nilai sejarah dan budaya bangunan tersebut semakin terabaikan. Masih banyak pengunjung yang melanggar aturan, seperti duduk di area terlarang atau merusak fasilitas umum. Rendahnya kesadaran terhadap aturan menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap ruang publik. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat merusak fasilitas dan citra kawasan wisata. Fasilitas umum seperti toilet dan tempat duduk masih terbatas jumlahnya. Kondisi ini membuat pengunjung kesulitan memenuhi kebutuhan dasar saat berwisata. Ketersediaan toilet yang sangat minim seringkali menyebabkan antrian panjang yang melelahkan, terutama pada masa liburan atau akhir pekan saat volume pengunjung meningkat tajam. Kurangnya fasilitas berdampak pada kenyamanan dan kepuasan pengunjung. Kemacetan kerap terjadi terutama saat akhir pekan dan hari libur. Ramainya pengunjung yang datang ke kota tua tidak diimbangi dengan pengelolaan lalu lintas yang baik. Akibatnya pengunjung dan warga sekitar merasa tidak nyaman saat beraktivitas. Kami dari mahasiswa Jakarta, kami memiliki tugas sosiologi di masalah sosial. Nah, di mana di sini ini akan bertanyakan apakah masyarakat di sini mempunyai masih ada kesadaran untuk membuang sampah kepada tempatnya. Ada tapi nggak seperti dulu ya. Nah, ini nanti menjelang tahun minggu dan tahun baru setelah tahun 20 setelah baru biasanya itu sampah itu hari biasa itu sih manusia ya sekarang maklumin aja. Apakah bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan itu ada sanksi? Awalnya ada ikut ini dilanggar ya, tapi kita sebagai petugas kebersihan kita harus sesuai semestinya. Sudah siap. Mungkin Pak yang disampaikan. Oke. Maaf ya Pak, mengganggu waktunya. Kalian itu dan dulu udah ya. Makasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Haryanto. Saya di sini sedang bersama Bapak Haidar. Bapak Haidar, Bapak di sini sebagai petugas keamanan. Saya selaku pemandu wisata, tapi sekaligus juga tugas keamanan di sini. Perkenalkan Pak, nama saya Bagas dari mahasiswa UIN Jakarta yang ingin mewawancarai beberapa pertanyaan. Yang pertama itu ada apakah di kota tua ini masih banyak Pak kejadian atau peristiwa seperti kehilangan barang ataupun pelecehan seksual Pak di sini Pak? Oke. Kalau untuk kehilangan barang masih banyak terjadi ya, karena kan di sini juga apabila terjadinya crowded pengunjung seperti Sabtu Minggu segala macam, kehilangannya lebih tepat itu seperti kelupaan bawa barang ataupun juga mungkin lebih tepatnya kayak semacam di deketin seseorang, kayak misalnya kayak saya ada pendekatan sama kamu tiba-tiba boleh pinjam HP-nya nggak, tiba-tiba hilang. Notis ya Pak ya? Ya seperti itu. Tapi kalau untuk pelecehan seksual sendiri di sini udah jarang sekali ya. Sudah aman ya Pak? Sudah aman. Kira-kira di bagian sini apakah ada yang paling rawan Pak yang terkait kejadian-kejadian ataupun peristiwa di Jakarta Pak sih Pak? Lebih tepatnya di area mana nih? Di area sekitar sini lah Pak. Oh, yang rawan terjadi sih.
Lebih tepatnya rawan terjadi kehilangan tuh seperti di kantin-kantin ataupun juga kadang-kadang itu di wilayah seperti di Kali Besar sana, tempat keramaian apa ya? tempat keramaian itu lebih sering terjadi begitu. Kalau sistem keamanannya tuh di sini seperti apa ya Pak? Sistem keamanan kami itu kita ada sebagai anggota, yaitu tugas ada patroli, ada yang jaga pos. Tetapi juga kita juga ada pimpinan, yaitu seperti komandan dan wakil komandan, dan paling tingginya itu adalah pengawas untuk mengetahui sistem kinerja kami. Jadi setiap kali kita patroli, memantau area, dan juga kita standby setiap pos apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, kita sudah siap standby. Jadi di sini masih sudah banyak sistem keamanan apa ya? Sudah cukup aman. Cuman masih banyak beberapa hal yang kejadian ke peristiwa kejahatan apa ya? Betul. Nah, peristiwa kejahatan itu lebih tepatnya sekarang lebih ke pengunjungnya. Karena kan dia yang interaksi, dia diajak ngobrol, lebih tepat lebih aware. Harusnya seperti itu. Oke, baik Bapak sekian. Mungkin terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama ya. La 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 la. Santai saja Mbak, santai saja. Duduk dulu Pak, lepas lelah. Hari sudah semakin senja, bersantailah lepas kerja. Takkan dia lari, si esok hari kopi